Hari ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, ke sebuah momen yang menentukan peta dunia selamanya. Kita akan membahas kisah epik penaklukan Mesir oleh pasukan Muslim di bawah komando seorang jenderal legendaris, Amr bin Ash. Ini bukan sekadar cerita perang, tapi juga kisah tentang strategi brilian, diplomasi yang alot, dan bagaimana sebuah peradaban baru bersemi di tepi Sungai Nil. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan segera memulainya. Pada tahun 639 Masehi, di tengah gelombang ekspansi Islam yang luar biasa, seorang jenderal veteran bernama Amr bin Ash menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Dengan visi yang tajam, Amr melihat Mesir bukan hanya sebagai lumbung padi Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, tetapi juga sebagai gerbang strategis untuk mengamankan wilayah Syam dan membuka jalan ke Afrika Utara. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Khalifah Umar memberikan restunya. Dengan pasukan yang relatif kecil, sekitar 4.000 prajurit, Amr bin Ash memulai salah satu kampanye militer paling berani dalam sejarah. Pasukan kecil ini bergerak cepat melintasi gurun Sinai yang ganas. Benteng pertama yang mereka hadapi adalah Pelusium, yang dikenal sebagai kunci Mesir. Meskipun dipertahankan dengan kuat, semangat dan taktik pasukan Muslim berhasil menaklukkan benteng ini setelah pengepungan singkat. Kemenangan pertama ini membuka jalan lebih jauh ke jantung Mesir dan menjadi sinyal kuat bagi Bizantium bahwa ancaman ini sangat nyata. Kabar jatuhnya Pelusium menyebar cepat, dan dari sini, Amr bin Ash melanjutkan perjalanannya menyusuri delta Nil. Tujuan berikutnya adalah Benteng Babilonia, sebuah benteng raksasa di lokasi yang sekarang menjadi bagian dari Kairo kuno. Ini bukan lawan yang mudah. Benteng ini sangat kokoh, dilindungi oleh tembok tinggi dan parit, serta diawaki oleh garnisun Romawi yang kuat. Menyadari jumlah pasukannya tidak cukup, Amr bin Ash meminta bala bantuan. Khalifah Umar segera mengirimkan pasukan tambahan yang dipimpin oleh para sahabat senior, termasuk Zubair bin Awam. Total kekuatan Muslim kini mencapai sekitar 12.000 orang. Pengepungan benteng Babilonia berlangsung selama berbulan-bulan. Pertempuran sengit terjadi di luar tembok benteng. Pasukan Romawi, yang dipimpin oleh Jenderal Theodorus, mencoba beberapa kali untuk mematahkan kepungan, namun selalu berhasil dipukul mundur oleh strategi pertahanan Muslim yang disiplin. Di tengah kebuntuan ini, terjadi sebuah momen ikonik. Zubair bin Awam, dengan keberanian luar biasa, memanjat tembok benteng di malam hari sambil meneriakkan takbir. Aksi nekat ini menimbulkan kepanikan di dalam garnisun Romawi, mengira benteng telah ditembus. Moral mereka runtuh, dan tak lama kemudian, mereka pun menyerah. Dengan jatuhnya benteng Babilonia, jalan menuju ibu kota Mesir saat itu, Alexandria, terbuka lebar. Alexandria bukanlah kota biasa. Ia adalah permata Mediterania, pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia. Kota ini dilindungi oleh tembok yang seolah tak tertembus, memiliki pelabuhan yang aman, dan garnisun yang berjumlah puluhan ribu tentara. Lebih dari itu, Alexandria bisa dengan mudah menerima bantuan dari Konstantinopel melalui laut. Amr bin Ash tahu, menaklukkan kota ini akan menjadi ujian terberatnya. Pasukan Muslim segera mengepung Alexandria. Namun, berbeda dengan pertempuran sebelumnya, pengepungan ini berlangsung sangat lama, berbulan-bulan tanpa hasil yang jelas. Setiap kali pasukan Muslim mencoba menyerbu, mereka dihadang oleh pertahanan kota yang luar biasa. Di sisi lain, armada laut Bizantium berulang kali mencoba mengirimkan bala bantuan dan pasokan melalui pelabuhan. Namun manuver pasukan Muslim di darat berhasil mengisolasi kota secara efektif. Baik penyerang maupun yang bertahan mulai merasakan kelelahan. Di tengah kebuntuan militer inilah, jalur diplomasi mulai terbuka. Mukaukis, gubernur Mesir yang juga seorang patriark Koptik, mulai menyadari bahwa bantuan dari Kaisar Heraklius di Konstantinopel tidak akan datang tepat waktu. Ia melihat perlawanan lebih lanjut hanya akan membawa kehancuran bagi kota yang dicintainya. Selain itu, banyak penduduk asli Mesir, yaitu kaum Kristen Koptik, telah lama menderita di bawah penindasan teologis dan pajak yang berat dari Kekaisaran Bizantium. Mereka melihat pasukan Muslim bukan sebagai penakluk yang kejam, melainkan sebagai pembebas. Setelah negosiasi yang panjang dan alot antara Amr bin Ash dan Mukaukis, sebuah perjanjian damai akhirnya disepakati. Alexandria akan menyerah secara damai kepada pasukan Muslim. Sebagai imbalannya, penduduk kota dijamin keamanannya, kebebasan untuk menjalankan agama mereka, dan properti mereka tidak akan diganggu.
Garnisun Romawi diberi waktu untuk meninggalkan kota dengan aman. Pada tahun 642 Masehi, bendera Islam berkibar di atas Alexandria. Penaklukan Mesir telah selesai. Jatuhnya Mesir ke tangan kaum muslimin menjadi pukulan telak bagi Kekaisaran Bizantium. Mereka kehilangan provinsi terkaya dan lumbung gandum utama mereka. Bagi dunia Islam, ini adalah kemenangan strategis yang luar biasa. Mesir menjadi basis kekuatan baru, sumber pendapatan yang besar, dan pangkalan angkatan laut pertama bagi kaum muslim. Dari sinilah nantinya ekspansi Islam akan berlanjut ke seluruh Afrika Utara. Amr bin As, sebagai gubernur pertama Mesir di bawah pemerintahan Islam, menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana. Ia tidak memaksakan agamanya. Penduduk Koptik dibiarkan menjalankan kepercayaan mereka dan bahkan dilibatkan dalam administrasi pemerintahan. Sistem pajak yang lebih adil diperkenalkan, menggantikan sistem eksploitatif Romawi. Amr juga membangun kota baru bernama Fastad, yang kelak berkembang menjadi Kairo, sebagai pusat pemerintahan baru. Ia bahkan memerintahkan penggalian kembali sebuah kanal kuno yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah, yang menghidupkan kembali jalur perdagangan penting. Kisah penaklukan Mesir adalah bukti nyata bahwa kemenangan tidak selalu diraih hanya dengan pedang. Ia adalah perpaduan antara keberanian di medan perang, strategi militer yang jenius, diplomasi yang cerdas, dan kebijakan yang adil terhadap penduduk yang ditaklukkan. Keberhasilan Amr bin As dan pasukannya tidak hanya mengubah sejarah Mesir, tetapi juga membentuk wajah dunia Islam dan Mediterania untuk berabad-abad yang akan datang. Warisan toleransi dan administrasi yang baik menjadi fondasi bagi bertahannya peradaban Islam di negeri para Firaun ini selama ribuan tahun. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang salah satu babak terpenting dalam sejarah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.